siang Bapak Ibu Saudara, salam sehat. Perkenalkan, saya Kristiani Simanjuntak, saya mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana. Saat ini saya akan memberikan edukasi tentang demam berdarah, kemudian fase-fase yang terjadi pada seseorang yang terkena demam berdarah. Selamat menyaksikan. Hai Bu. Halo. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu. Iya Bu, kita berjumpa lagi ya Bu. Ya. Saya perkenalkan lagi, nama saya Kristiani Simanjuntak, saya perawat yang bertugas pada siang hari ini. Ya. Iya Bu, dari pengkajian yang sudah kita lakukan, Ibu juga mengatakan bahwa anak Ibu dia sebelumnya sudah pernah terkena demam berdarah kan, dan sebelumnya Ibu tuh merasa kalau anak Ibu tidak apa-apa karena suhu tubuhnya sudah kembali normal, jadi Ibu pikir tidak perlu bawa ke rumah sakit. Tetapi ternyata suhu tubuh anak Ibu normal lagi, meninggi lagi kan, meningkat. Jadi di sini saya ingin memberi edukasi mengenai demam berdarah, apa sih demam berdarah, kemudian fase-fase dari demam berdarah agar Ibu bisa paham dan bisa mengenali anak Ibu terkena demam berdarah atau tidak, seperti itu. Ya Bu, saya langsung saja ya Bu. Ya Sus. Sebelumnya Ibu tahu nggak sih sebenarnya apa itu demam berdarah? Gak tahu Sus. Iya Bu, jadi demam berdarah itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus demam berdarah yang menginfeksi manusia melalui gigitan nyamuk Bu. Jadi gigitan nyamuk DBD itu bernama nyamuk Aedes aegypti, seperti itu. Jadi saya langsung ke fase-fasenya Bu. Ya. Jadi di demam berdarah itu ada sebuah fase, jadi fasenya itu sangat terkenal kalau di demam berdarah, namanya fase pelana kuda. Nah, jadi fase pelana kuda itu terdiri dari 3 fase Bu. Pada fase pertama itu seorang anak memasuki fase demam. Jadi pada fase demam ini anak mengalami demam pada hari ke-1 sampai hari ke-3. Iya. Jadi di demam hari ke-1 sampai hari ke-2 itu trombosit masih dalam batas normal Bu. Tapi pada demam hari ke-3 trombositnya si anak itu menurun. Kemudian untuk fase yang kedua itu adalah fase kritis di mana anak ibu itu mengalami masa-masa kritis. Nah, itu mulai pada hari ke-4 sampai hari ke-5. Sebenarnya pada fase kedua ini anak sudah tidak mengalami demam Bu, tetapi trombositnya sangat menurun. Pada fase kritis ini, itu adalah fase yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena seseorang anak itu, dia bisa masuk ke dalam fase yang paling berbahaya, itu fase shock. Seperti itu Bu. Nah kemudian untuk fase yang terakhir, yaitu fase ketiga, itu adalah fase penyembuhan. Nah fase penyembuhan ini terjadi pada hari ke-6 dan hari ke-7. Seperti itu Bu. Nah ini terjadi kalau fase ini terjadi kalau misalnya seorang anak yang terkena demam berdarah itu mendapatkan terapi yang baik, istirahat yang baik, kemudian dia minum yang banyak, dia minum obat, dan dia mendapatkan terapi yang sesuai yang dia butuhkan, seperti itu Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya edukasikan. Iya Bu, saya mengatakan lagi kalau pada fase kedua ini seseorang anak itu dia bisa mengalami tanda-tanda perdarahan pada hari ke-3. Iya. Tanda-tanda perdarahan seperti apa ya Sus? Tanda-tanda perdarahannya itu seperti dia mengalami mimisan di hari ke-3, kemudian gusi berdarah, dan ada bintik-bintik merah di kulitnya, seperti itu Bu. Kemudian dia juga bisa mengalami buang air besar yang berwarna hitam, itu karena perdarahan tersebut. Iya, seperti Itu itu. diakibatkan oleh nyamuk itu juga ya? Iya, jadi dia tuh menyerang trombosit Bu. Jadi trombositnya menurun, seperti itu Bu. Trombosit itu apa ya Sus? Iya, saya jelaskan lagi ya Bu. Jadi trombosit itu dia adalah keping darah. Dia sangat berperan terhadap proses pembekuan darah Bu. Nah, trombosit itu dia memiliki fungsi untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Misalnya kita kan ada pendarahan di luka karena teriris atau karena kerusakan pembuluh darah, itu biasanya kan luka kita tiba-tiba langsung kering kan, jadi ada bekas-bekas darah merah-merah. Nah, itu karena trombosit tersebut. Tetapi anak ibu kan saat pemeriksaan trombositnya kan sangat menurun. Ya, jadi kalau untuk normal trombosit itu 200, dari yang referensi yang saya baca normalnya yaitu 200 sampai 450 ribu.
Nah, tapi kan punya anak ibu tuh lebih kurang dari 140.000, jadi itu lumayan menurun, Bu. Nah, fungsi trombosit ini dia untuk memberikan pembekuan darah, Bu. Tapi kalau dia menurun, kan nggak ada terjadi pembekuan darah tuh, Bu. Jadi anaknya mudah perdarahan seperti itu, Bu. Jadi ada muncul pendarahan mimisan, terus ruang-ruang di kulit, ruang-ruang merah, atau biasa disebut dengan peteki seperti itu, Bu. Sejauh ini apa Ibu bisa mengerti apa yang saya maksud? Paham sus. Iya, Bu, mungkin itu saja yang dapat saya edukasikan. Kalau misalnya ada yang ingin Ibu tanyakan, boleh langsung menanyakan kepada saya ya, Bu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak di hati Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Saya Iya, permisi. sus, sama-sama. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Jadi pada intinya adalah pada demam berdarah itu ada beberapa fase yang sangat terkenal yang disebut dengan fase pelana kuda. Nah, fase pelana kuda ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase demam, kemudian fase kritis, dan fase penyembuhan. Nah, sebagai orang tua harus mengerti fase pelana kuda ini, ketiga fase ini, karena supaya orang tua itu bisa mengetahui, oh anak saya terkena demam berdarah atau tidak, dan bisa mengenal ciri-ciri dari demam berdarah. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.